Ayo mengamati. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Sifat benda padat adalah bentuknya tetap, walaupun tempatnya berubah. Ukurannya tetap, walaupun tempatnya berubah. Dapat disentuh atau digenggam. Untuk membuktikannya, ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang, lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan. Ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Kemudian ke dalam gelas. Dan terakhir, ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Pensil. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya. Apakah dapat digenggam? Ya. Apakah tidak dapat digenggam? Tidak. Penghapus. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya. Apakah dapat digenggam? Ya. Apakah tidak dapat digenggam? Tidak. Buku. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya. Apakah dapat digenggam? Ya. Apakah tidak dapat digenggam? Tidak. Penggaris. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya. Apakah dapat digenggam? Ya. Apakah tidak dapat digenggam? Tidak. Krayon. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya. Apakah dapat digenggam? Ya. Apakah tidak dapat digenggam? Tidak. Kalian bisa menuliskan benda-benda sesuai dengan hasil percobaanmu. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dapat digenggam. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, sama. Tuliskan jawaban berdasarkan hasil pengamatan dan percobaanmu. Selanjutnya, ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah
6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Ingat, sebelum melakukan penjumlahan satuan panjang, kalian harus menyamakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Pada contoh ini, satuan panjangnya sudah sama, yaitu kilometer. Maka kita tinggal menjumlahkan saja. Selesaikan soal di bawah ini. Udin dan Benny akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai di garis akhir, Benny baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir? Bagaimana cara untuk menentukan sisa jarak yang harus ditempuh Benny? Ya, jarak yang harus ditempuh semuanya. 350 meter dikurangi jarak yang telah ditempuh Benny, 200 meter. Pada pertanyaan soal tersebut, diminta untuk menjadikan meter. Maka kalimat matematikanya adalah 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan berapa meter? Semua satuan panjang sudah menjadi meter, maka tinggal kita kurangkan saja. Kita bisa gunakan cara bersusun pendek. Kita mulai dari satuan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Puluhan. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Ratusan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Untuk mencari perbedaan jarak rumah Siti dan Edo adalah 4.740 meter dikurangi 2.500 meter. Pada pertanyaan soal tersebut, diminta untuk menjadikan meter. Maka kalimat matematikanya adalah 4.740 meter dikurangi 2.500 meter sama dengan berapa meter? Satuan sudah sama, langsung kita kurangkan. Kita gunakan cara susun pendek. Kita mulai dari satuan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Puluhan. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Ratusan. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Ribuan. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi, perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2.240 meter. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Pada pertanyaan soal tersebut diminta untuk menjadikan kilometer. Maka kalimat matematikanya 3 km dikurangi 2 km sama dengan berapa kilometer? Satuan panjang sudah sama, yaitu kilometer. Langsung saja kita kurangkan. 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km. Jadi, jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter.
berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut. Untuk menghitung sisa jarak dapat gunakan operasi pengurangan. 130 km dikurangi 50.000 meter. Pada pertanyaan soal tersebut diminta untuk menjadikan kilometer. Jadi kalimat matematikanya 130 km dikurangi 50.000 meter sama dengan berapa kilometer? Perhatikan, satuan panjangnya ada perbedaan, yaitu kilometer dan meter. Maka kita harus menyamakan satuan panjangnya menjadi kilometer. 130 km berapa kilometer? Tentu saja tetap, yaitu 130 km. 50 meter berapa kilometer? Ingat, untuk merubah meter menjadi kilometer dibagi 1000. Jadi, 50.000 dibagi 1000. Kita bisa mencoret 3 nol pada angka 1000. Lalu kita bisa juga mencoret 3 nol pada angka 50.000. Sehingga menjadi 50 dibagi 1 sama dengan 50. Jadi 50.000 meter sama dengan 50 kilometer. Sekarang kita kurangkan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut adalah 80 km. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Karena jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar, maka 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Jadi, jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Sekarang ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang, volume. Mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Let's go! Dengan suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gederang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Gerakkanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Jangan ramai, harus kondusif. Anak pandai harus kreatif. Bye-bye.